Saya sebagai wakil Presidium Rakyat Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia yang terkodrat hanya sebagai ulama yang ahlu sunnah wal jamaah berdasar Pancasila, bukan berdasar kitab Taurat, Zabur, Injil, maupun ulama yang berdasar pada kitab Al-Quran yang 30 juz. Tapi sekali lagi saya tegaskan, saya hanya terkodrat sebagai ulama yang ahli di bidang keilmuan tentang Pancasila, yang itu sesungguhnya adalah ulama yang ahlu sunnah wal jamaah berdasar kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Dan saya mewakili Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia yang sesungguhnya itu adalah induk lembaga negara di Republik Indonesia ini yang terus berusaha untuk dilupakan atau ditinggalkan oleh anak bangsa lintas agama yang sudah duduk di pemerintahan maupun di Dewan Perwakilan, bahkan mungkin di seluruh lembaga negara. Karena sesungguhnya Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga negara ini sudah tercatat secara yuridis di Mahkamah Agung, juga di Mahkamah Internasional. Apa sesungguhnya tugas dari induk lembaga negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia? Itu nanti adalah wadah para ulama-ulama yang terkodrat sebagai sila-sila di dalam Pancasila dan ulama-ulama yang ahli di bidang keilmuannya masing-masing dalam rangka untuk mulai menjadikan Indonesia ini menjadi mercusuar dunia karena kebinekaannya namun tetap bisa tunggal ika. Dan saya di sini sesungguhnya mewakili seluruh anggota yang sudah tersusun di dalam kepengurusan pusat di Jakarta, tetapi saya diperintahkan oleh Mr. Iktan Panama atau Mr. Iknonim untuk segera memulai perjuangan ini, dimulai dari markas besarnya di Brebes, Jawa Tengah. Gitu. Beliau dalam memberikan saya sebagai wakil beliau, saya ditugaskan oleh Mr. Iktan Panama, sesungguhnya beliau itu adalah putri bungsu. Ya, ini saya diperintahkan untuk menafsirkan. Ahlu sunnah wal jamaah itu ahli tafsir. Ya, di dalam semua nanti tata kehidupan yang harus mulai masuk ke peradaban baru berdasar Pancasila, yang itu sesungguhnya singkatan dari Pancaran Sinar Ilahi, yang saudara kita beragama Nasrani mengatakan berdasar Roh Kudus, agama lain mengatakan berdasar Roh Suci, sementara agama Islam itu berdasar Nur Muhammad. Gitu. Jadi dalam tugas saya untuk mewakili beliau, Mr. Iktan Panama, yaitu putri bungsu. Putri bungsu itu sesungguhnya simbol juga, ya. Bukan putri bungsu seperti yang di YouTube. Kemudian sekarang putri bungsu yang sudah berada di pemerintahan sebagai penyelenggara negara yang memegang sebagai Menteri Keuangan, dengan yang memerintah mau mencuci uang yang sesungguhnya totalnya 350 triliun, tetapi 1 triliun bahasanya sudah dipakai operasional oleh yang mengaku sebagai Bung Karno itu betul, itu memang benar beliau, tapi bukan Bung Karno yang asli, bukan putri bungsu yang asli, tapi beliau adalah duplikat dari Bung Karno dan putri bungsu. Dan yang sesungguhnya yang disebut putri bungsu itu tidak bersama Bung Karno, tapi menyatu. Yang artinya putri itu nanti untuk menata tata kehidupan peradaban baru berdasar Pancasila, sedang bungsu itu singkatan dari Bung Karno, Soekarno. Jadi ya satu. Nah, untuk bisa merealisasikan itu harus bersama ulamanya, yaitu ahlinya, ahli tafsir. Ya, kalau Nabi Muhammad di akhir zaman ini Islam akan terpecah menjadi 72 bagian dan tidak ada yang benar.
dalam rangka untuk menafsirkan tata kehidupan gitu loh. Nah yang paling benar yang ahlu sunnah wal jamaah ya sesungguhnya ini bukan pengakuan ya, saya harus mengakui. Karena saya yang diperintah oleh beliau dan sudah diberi ini mahkota. Ini mahkota Jawahir. Jadi mahkota itu sudah bukan yang dipakai oleh paduka-paduka Bung Karno yang sebenarnya mengaku Jawahir, Raja Jawa terakhir. Bukan itu. Ya mahkotanya ini sekarang ini mahkotanya Republik Indonesia sudah diberikan ke saya dengan lambang lembaga negara perintis kemerdekaan Republik Indonesia dan mereka semua beliau sudah memerintahkan saya untuk mulai bergerak. Tetapi alhamdulillah semuanya para pelaku amanah masih menganggap egosentris. Ya, dirinya masih merasa paling egosentris. Padahal seharusnya yang paling egosentris harus ulama yang ahli di bidang keilmuan tentang pancaran sinar ilahi ini. Beliau sudah menyerahkan mahkotanya kepada beliau untuk saya mulai tegas melaksanakan semua ini karena seluruh anak bangsa, ya utamanya anak bangsa Indonesia yang duduk di pemerintahan sebagai penyelenggara negara, apalagi di DPR, beliau sudah mengatakan DPR sudah bukan lagi wakil rakyat, tapi sudah sebagai pengkhianat rakyat. Nah saatnya sekarang ini wakil presidium rakyat yaitu saya untuk mulai bersinergi. Monggo kita bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia. Harus berdasar Pancasila. Dan beliau juga sudah memberikan ini pegangan kamu, ini senjata kamu, namanya Trisula ini. Ini Trisula. Trisula ini menunjukkan pertama kali deklarasi perintis kemerdekaan Republik Indonesia yang diadakan Juli 1912 yang melahirkan sebuah deklarasi bernama Trisandi Gajah Kencana. Ya, Trisandi Gajah Kencana itu bersatunya bisa dikatakan Tritunggal, Trimurti, Trisakti, bersatunya tiga dewa ini yaitu umaroh yang sudah diwakili oleh ulama untuk menyelamatkan umat. Jadi tafsir-tafsir untuk merealisasikan semua ini sudah tidak bisa ditafsirkan oleh ulama ahli bidang apapun. Tidak bisa ditafsirkan oleh Bapak Mahfud MD sebagai ulama yang ahli Menko Polhukam. Tidak bisa diselesaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Ya, tidak bisa diselesaikan oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Keamanan. Juga tidak bisa oleh umaroh tersurat kita yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo yang sudah sangat menjalankan tugasnya dengan baik, tidak bisa diselesaikan oleh beliau, tapi harus oleh putri bungsu yang sesungguhnya, yaitu Bung Karno Soekarno, yaitu IR Soekarno dan MR Soekarno. IR Soekarno itu adalah Presiden Republik Indonesia pertama, sementara MR Soekarno itu adalah Presiden Aset Amanah Dinasti Prasasti Trusti sebagai presiden tersirat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi saya rasa sudah cukup saya memberikan YouTube ini ya. Soalnya sekarang ini semua pelaku amanah yang sudah saya susun di dalam kepengurusan pusat, ya saya tidak menyalahkan ya, mereka sudah memegang keyakinan pribadinya dan kelompok serta golongannya saja. Dengan golongannya paduka dan putri bungsu duplikat tersebut. Demikian penjelasan saya ini, semoga semakin mempercepat apa yang sudah dikehendaki oleh Mr. X tanpa nama. Sedang Mr. X tanpa nama tersirat itu adalah Allah Tuhan Yang Maha Esa, sementara Mr. X tanpa nama yang tersirat adalah putri bungsu yang mempunyai dokumen semuanya ada di ibu jari, ada di telapak tangan dan seluruh tubuhnya. Bukan dokumen obligasi yang mengacaukan tatanan kehidupan di Indonesia ini. Bukan itu. Tapi yang harus mampu bersinergi dengan ulama yang ahli di bidang keilmuan tentang Pancasila, yang di dalam surat Al-Baqarah harus menafsirkan alif lam mim yang sesungguhnya itu tegakkan kebenaran seperti tegaknya huruf alif berdasar Pancasila. Merdeka, lahir dan batin.